Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yesin Novia Fitriani dengan NPM 2313031006 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Pada kali ini saya akan menjelaskan implementasi kurikulum di MAN 1 Bandar Lampung. Sekolah yang saya tuju pada kali ini yaitu MAN 1 Bandar Lampung, di mana MAN 1 Bandar Lampung ini sudah berakreditasi A. Alamat MAN 1 Bandar Lampung yaitu di Jalan Letkol Haji Endro Suratmin, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Untuk jumlah kelas yang dimiliki MAN 1 Bandar Lampung itu ya sebanyak 40 kelas, di mana terdapat 4 jurusan, yaitu ada jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan Bahasa, dan jurusan Agama. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MAN 1 Bandar Lampung yaitu ada ruang kelas, ruang guru, ruang pimpinan, gedung serbaguna, perpustakaan, pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, lalu ada asrama siswa, ada laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, lalu ada toilet, ada UKS, ada ruang konseling, ada masjid, dan ada panggung pentas seni. Kemudian ekstrakurikuler yang ada di MAN 1 Bandar Lampung yaitu ada pencaksilat, ada taekwondo, ada marching band, ada jurnalistik, ada karya ilmiah remaja atau KIR, lalu ada satgas anti narkoba, kemudian ada seni tari, kemudian ada paskibra, kemudian ada palang merah remaja, lalu ada futsal, ada rohani Islam, ada seni budaya Islam. Pertanyaan-pertanyaan yang saya tujukan yaitu yang pertama ada kurikulum apa yang diterapkan di MAN 1 Bandar Lampung dan kapan itu diterapkan, kemudian ada apakah implementasi kurikulum sudah baik, yang ketiga apa saja kendala dalam implementasi kurikulum, yang keempat bagaimana proses pembelajaran di MAN 1 Bandar Lampung, yang kelima apakah sarana dan prasarana sudah dapat menunjang penerapan kurikulum? Yang keenam, bagaimana proses evaluasi kurikulum di MAN 1 Bandar Lampung? Jadi, apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang diterapkan di MAN 1 Bandar Lampung yaitu kurikulum Merdeka sejak 2023, di mana kurikulum Merdeka ini siswa difokuskan untuk belajar secara mandiri, namun masih dalam arahan guru. Perbedaannya jika di kurikulum 2013, siswa itu banyak dibekali oleh guru, jadi guru itu banyak menyampaikan materi oleh siswa. Nah, jika di kurikulum Merdeka ini, siswa dituntut untuk bisa berpikir kritis. Jadi, di kurikulum Merdeka ini, guru tidak banyak menjelaskan materi sebanyak yang diterapkan di kurikulum 2013. Implementasi kurikulum di MAN 1 Bandar Lampung itu sudah berjalan dengan baik. Namun kendalanya cuma satu, yaitu guru dan siswa masih beradaptasi dengan kurikulum ini. Di mana kurikulum ini masih baru, yaitu baru setahun diterapkan. Jadi guru dan siswa masih beradaptasi oleh penerapan kurikulum Merdeka ini. Kemudian proses pembelajaran di MAN 1 Bandar Lampung. Nah, pada kurikulum Merdeka ini banyak diterapkan tugas proyek untuk siswa atau bisa disebut juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, di mana tugas ini mendorong siswa untuk melakukan tugas proyek. Seperti yang sudah diterapkan di MAN 1 Bandar Lampung itu ada tugas hidroponik dan karya tulis ilmiah. Dan juga di MAN 1 Bandar Lampung ini sudah menggunakan LKS kurikulum Merdeka, dan juga ada kolaborasi antara guru dan siswa dalam menjalankan proses pembelajaran. Jadi di sini tidak hanya terfokus pada guru saja, namun terjadi kolaborasi antara guru dan siswa.
Kemudian, sarana dan prasarana di MAN 1 Bandar Lampung itu sudah menunjang proses pembelajaran sehari-hari. Jadi, sekolah sudah mencoba memadaikan seperti memfasilitasi buku, kemudian alat dan bahan untuk proyek hidroponik juga itu disediakan dari sekolah. Jadi, di situ siswa hanya membawa botol saja untuk wadah hidroponiknya. Selain itu semuanya difasilitasi oleh sekolah. Dan juga di MAN 1 Bandar Lampung ini memiliki kelas dan fasilitas yang sangat nyaman. Sudah ada AC-nya untuk kelas unggul. Lalu masjid yang ada di MAN 1 Bandar Lampung itu juga sangat besar, jadi cukup untuk seluruh siswa sholat di sana. Selanjutnya ada proses evaluasi kurikulum di MAN 1 Bandar Lampung. Evaluasi kurikulum lebih sering yang dievaluasi itu guru project, di mana mengevaluasi project yang mungkin bisa dilakukan kembali untuk tahun ajaran baru atau juga bisa digantikan dengan project lain yang mungkin bisa membangun semangat siswa untuk melakukannya. Sebagai contoh, tugas hidroponik itu tidak semua tanaman yang ditanam oleh siswa itu dia bisa hidup dengan subur. Nah, ada juga di hidroponik ini tidak semua siswa merawat tumbuhannya dengan baik. Jadi ada yang dia benar-benar merawat dengan baik, ada juga dia yang setelah melakukannya itu langsung melupakan gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk apakah hidroponik ini bisa dilakukan kembali untuk tahun ajaran baru atau mungkin lebih dikembangkan lagi proses-prosesnya. Nah, kemudian ada karya tulis ilmiah. Jadi menurut informasi yang saya dapat, karya tulis ilmiah ini kemungkinan akan terus berlanjut karena karya tulis ilmiah ini bisa menjadi bekal siswa untuk menjadi mahasiswa di universitas, di mana di universitas ini banyak melakukan tugas-tugas makalah kan. Jadi siswa juga bisa terbiasa untuk mengerjakan karya tulis ilmiah. Kesimpulannya adalah kurikulum yang diterapkan di MAN 1 Bandar Lampung adalah kurikulum merdeka yang sudah diterapkan sejak tahun 2023. Implementasi kurikulum merdeka di MAN 1 Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik, meskipun guru dan siswa masih dalam proses adaptasi terhadap perubahan kurikulum. Proses pembelajaran di MAN 1 Bandar Lampung mengandalkan metode project, yaitu seperti project hidroponik dan karya tulis ilmiah. Kemudian digunakannya LKS kurikulum merdeka serta kolaborasi antara guru dan siswa. Kendala utama dalam implementasi kurikulum baru yaitu masa adaptasi guru dan siswa. Namun tidak ada kendala yang sangat besar dalam penerapannya. Kemudian sarana dan prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan buku ajar sudah mendukung pelaksanaan proses pembelajaran. Evaluasi kurikulum difokuskan pada evaluasi terhadap proyek-proyek siswa untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.